Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di training skills DevOps dari Tabel Data Informatika dan masih di part 3 ya tentang Kubernetes. Kita melanjutkan di hari ketiga ini tentang networking masih bersama trainer kita Mas Argu. Mana Mas Argu sudah siap dengan materi hari ini? Sudah Mbak, sudah Mbak Sarah. Oh iya, oke. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, hari ini masih bersama kita nih ada Mas Afridan, ada Mas Dani juga, lalu ada Mas Ruswanto, Mas Saiful, dan juga Mas Surya gitu. Mas Surya Harhab ini di hari kedua berarti ya Mas ya, tapi nggak apa-apa nanti untuk hari yang pertama dan yang keduanya dan selanjutnya akan diupload materinya ke channel YouTube-nya Tabel Data Informatika, dan apabila nanti ada yang sempat kelewat nih, baik Mas Surya dan maupun yang lainnya bisa langsung ditanyakan aja ke Mas Argu, karena kita biar semakin ke sini sistemnya diskusi aja gitu. Jadi apabila nanti ada yang kurang dimengerti atau terkendala bisa langsung disampaikan aja. Seperti itu, sama seperti kemarin. Ya, oke, Mas Argu bisa dimulai aja materi hari ini. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Sarah. Iya, Teman-teman selamat. semua masih pada bersemangatkah belajar Kubernetes atau sudah mulai loyo? Kita hari ini, semangat Mas Surya. Hari ini kita mau review dulu, kan kemarin libur nih 4 hari ya. Siapa tahu pada udah lupa kan ya. Ini nggak apa-apa, langsung open mic aja, nanti takut saya nggak ngeliat chatnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa, kita review dulu kemarin-kemarin deh. Ada yang masih ingat apa itu enggak? Boleh jawab di kolom komentar atau open mic aja. Kita refreshment dulu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya kayaknya udah nggak ada yang ingat. Oh, ini Mas Saiful kayaknya ingat nih. Open mic kayaknya. Enggak, maksudnya pertanyaan kurang jelas tadi Mas. Mohon maaf. Oh, ada yang masih ingat sama apa itu POTS enggak? POTS itu yang buat jalanin kontainer, Mas. Betul. Ya, secara gampangnya iya, buat POTS-nya didudukin sama kontainer nanti. Di kontainer jalan di atas POTS. Nah, kalau deployment ada yang ingat deployment? Halo, suara saya jelas atau putus-putus ya? Oke, jadi deployment itu uh, sama sih kayak kemarin, deployment nggak berubah ya. Deployment itu manifestnya si POTS. Jadi kalau kita mau bikin POTS, kita bisa pakai deployment supaya filenya statis. Nah, deployment itu terpenting ada 3, kemarin metadata, terus ada spek, ada ingat satu lagi apa? Yang di-generate dan disimpan di etcd? Status. Ya, betul, status. Oke, sebenarnya masih pada ingat ya. Kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oke, screen saya udah kelihatan? Kayaknya udah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada Kubernetes Networking.
Ya, kita hari ini belajar network tipis-tipis, dimulai dari service. Apa itu service? Gini gambarannya. Kalau kata dokumentasinya Kubernetes, in Kubernetes, a service is a method for exposing a network application that is running as pods in your cluster. Nah, jadi service ini ibarat katanya load balancer-nya ya. Misalnya kita punya 3 pods yang sama nih ya, dari deployment yang sama, replika 3, terus kita bikin service 1. Nah, kan bingung nih nanti kita akses ke pods yang mana. Nah, itu di load balancing sama si service ini. Service ini ada pas kita mau akses si pods itu. Jadi kita nggak bisa tuh ujuk-ujuk dari Kubernetes master ke pods, tapi pasti harus lewat service. Kalau kita akses dari keluar, beda lagi kalau kita akses dari dalam pods. Tuh. Nah, service ini bentuknya sama, dibikin dari YAML juga. Kita lihat sini, clear, oke. LS. Nah, JD simple LS. Nah, service ini sama bentuknya YAML juga. Bedanya cuma kainnya service, karena kita mau define service. Nah, sini ada metadatanya juga, speknya si, kalau kita bikin kain service itu, speknya isinya vektor. Vektor kemana? Ke nama aplikasinya, nama podsnya. Di sini my app. Nah, sama ada portnya. Portnya itu apa? Kita mau akses ke service ini lewat port berapa? Nanti service ini yang akan ngarahin ke pods apa dengan port berapa, gitu. Nah, deploy-nya sama kayak kemarin, dbctl, apply, minf, nama filenya, min-n, nama namespace-nya, gitu. Isinya sama kain, tapi beda di speknya. Speknya kita butuh selektor untuk menunjuk ports-nya, kita juga butuh ports untuk kita akses service-nya lewat berapa, terus di dalam bisa diekspos port apa. Oke. Nah, lanjut, balik lagi. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kira-kira gambarnya seperti ini. Kita punya Kubernetes cluster nih. Nah, di sini kita harus punya service nih. Ini misalnya pods yang A itu ada di dalam node 1, pods yang B ada di dalam node 2. Nah, kita cukup define satu service. Satu service ini agnostik. Dia bisa jalan di service mana, dia bisa jalan di node mana aja. Misalnya pot yang ini jalan di sini, pot yang di sini sama-sama bisa nge-load balancing deh. Dan itu semua udah diatur sama Kubernetes-nya. Yang ngatur Kubernetes master. Sampai sini sebelum kita masuk ke selanjutnya, ada mau ditanyain nggak dari teman-teman? Ada? Belum ada ya? Kalau ada yang mau ditanyain langsung open mic aja, takut saya nggak buka chat ya. Oke, next. Cluster IP. Nah, jadi cluster IP ini salah satu teknik kalau kita mau akses pods. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya, ini ada traffic nih dari luar Kubernetes. Misalnya dari laptop kita sendiri nih. Nah, kita harus masuk ke proxy-nya dulu. Dari proxy kita arahin ke service yang tadi kita buat. Service yang tadi kita buat. Nah, dari service baru diarahin ke pods. Tuh. Nah, di sini cluster IP itu sebenarnya itu udah pasti ada. Itu bawaan dari Kubernetes. Kubernetes itu punya IP, range IP namanya CIDR. Nah, setiap pod itu pasti punya IP-nya sendiri. Tuh. Nah, diarahinnya gimana? Tapi kan itu IP di dalamnya ya. Kita nggak tahu nih IP-nya berapa. Kalau kita mau lihat seperti ini, kalau kita mau lihat seperti ini misalnya, kita ini kita apply dulu ya. Apply F port YAML service YAML min n.
buat network ya. Oh, kebanyakan. Create NS network. Apply simple. Main F. Namanya nama namespace-nya network. Nah, kita udah bisa bikin nih. Udah kita deploy dulu nih. Di situ kita coba kita akses pakai cluster IP. Nah, ini flow-nya kayak gini kira-kira. Dari traffic luar, terus kita harus masukin proxy. Habis itu baru proxy-nya diarahin ke service-nya. Nah, service-nya baru ngarahin ke port-ports-nya. Nah, kalau kita lihat sini, get svc min n network. Oh. Nah, di sini ada nih cluster IP-nya. Nah, cuma kan kalau IP saya sendiri ada di laptop ini beda ya sama IP yang ada di sini. Jadi nggak bisa berhubungan ke mereka. Nah, gimana cara? Nah, kita butuh namanya proxy buat kita masuk ke dalam servernya, server Kubernetes-nya maksudnya. Nah, mana cara bikin proxy-nya? Bikinnya ada namanya Kubernetes proxy atau IP forwarding. kubectl get kita make sure dulu udah naik kontainernya. Nah, ini ada 5 kontainer ya. Kemarin kita bikin 5. Simple Nginx. Oke. Oh, oke. Masalah. Salah. Delete. Oh. Delete. Oh. Delete deploy. Deployment. Saya salah folder saya. Bentar. Deploy lagi ke apply min f min n network. Oh. Ke apply min f Kubernetes min n network. Nah, ini ada nih deployment up test, tes HTML. Kalau kita lihat ke getpo min n network ya. Sini ada nih tes HTML. Nah, kita mau coba akses pakai cluster IP. Tapi harus ada proxy-nya nih. Kita harus bikin proxy-nya dulu. Namanya pakai Kubernetes port forward. Terus nama deploy-nya nih get deploy min n nginx atau nama service-nya bisa Nah, di sini kita bisa pakai kalau mau bikin port forwarding kita bisa pakai nama service-nya atau kita bisa pakai nama deployment-nya atau nama pods-nya. Kalau nama pods-nya spesifik kita ke pods yang itu. Tapi di sini kita pakai coba deploy-nya aja. Nanti dia otomatis masuk ke service atau nama service-nya juga bisa. Work deploy tes HTML. Nah, kita kan mau masuk ke dalam port 80 ya. Di dalam port 80 berarti kita mau misalnya
kita forward dari 8089 ke 80. Sorry, salah. Forward ML. Oh, sorry. WinN Network. Nah, di sini ada tulisannya nih, forwarding port localhost saya di port 889 ke dalam cluster IP-nya di port 80. Kalau kita coba buka localhost 8089 dari browser, ini misalnya. Localhost 8089. Nah, dia masuk ke sini. Cuma kelemahannya cluster IP adalah dia cuma bisa ngakses satu doang gitu. Nah, kenapa ada cluster IP? Ini biasanya buat debugging. Misal kita mau uh, akses di podsnya tuh ngeganti sesuatu gitu dari dalam podsnya. Nah, kita butuh yang cepat nih. Kita bisa pakai port forward. Tuh. Atau kita cuma mau lihat sekilas aja, itu bisa pakai port forward. Jadi port forward ini mostly buat debugging. Karena kalau ini kita matiin, dia bakal mati juga. Karena proxy-nya mati. Tuh. Sesuai sama gambar yang ada di sini. Kalau kita matiin proxy-nya, dia mati nih. Dia nggak bisa lewat ke service. Gitu. Nah, cluster IP ini biasanya cuma buat debugging sih. Kalau kita mau lihat jalan apa enggak nih websitenya, atau kita nyeting podsnya nih, udah keganti belum podsnya itu, kayak gitu biasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Yang mau ditanyain dulu kah? Boleh langsung open mic aja kalau mau ditanyain. Takut saya nggak buka chatnya. Atau masih aman? Kalau masih aman kita salah. Kalau masih aman kita lanjut. Ya, ada yang mau ditanyain dulu terkait cluster IP? Oke, kalau jadi aman semua ini, nggak ada yang mau ditanyain, atau ada bingung, atau ada nggak bingung, atau ada yang kurang bingung gitu, atau gimana? Kayaknya masih aman-aman aja ya. Iya, Kalau Mas. cluster IP masih aman ya. Oke, kita lanjut ya, berarti kita lanjut ke Noteport. Nah, kemarin kita udah sedikit ulas sedikit nih. Kita udah sedikit ulas Noteport nih, kan kita kemarin nyoba aplikasi ya. Nah, Noteport nih gimana sih cara kerjanya? Jadi gini, Noteport. Ini ada dari luar cluster nih, kita nih user atau laptop saya. Nah, dia masuk ke virtual IP nih, atau IP master. Kalau kita nggak punya virtual IP, kita bisa pakai IP master. Nah, ini atau ini langsung ke sini IP master. Nah, dari sini kita dari control pane kita mau kemana nih ke namespace-nya, kita define min n tuh namespace. Nah, di sini IP virtual IP-nya sama titik 2 node port-nya. Port itu range-nya dari 30.000 sampai 32.000. Sorry, 32.000 sampai 34.000 something gitu. Nah, misalnya kita mau akses ke customer API. Nah, customer API ini dia di port 32.001 gitu. Nah, sedangkan di order ada port 32.002 gitu. Nah, kita mau akses ke sini, gimana caranya pakai node port? Kayak sini misalnya kita bikin target SVC min n network.
Oh ini salah. Biar nggak bingung. Nah, misalnya kita mau bikin service di ini udah ada node portnya, berarti tadi udah ada node portnya. Nah, kita bikin define type-nya di sini node port. Define-nya gimana? Bisa dari YAML-nya. Misalnya kalau dari YAML-nya gini. Service. Nah, di sini kita define type-nya node port, atau kita mau misalnya mau edit aja di dalam Kubernetes-nya bisa. Kita edit service, nama service-nya itu tes HTML min-n, nama namespace-nya network. Kita edit langsung dari sini, kita ganti type-nya jadi node port, atau kita juga bisa define node port-nya. Kita mau node port-nya statis gitu, nggak berubah-berubah, itu bisa. Atau kalau mau berubah-berubah, ya udah ini nanti otomatis di-assign sama Kubernetes-nya gitu. Atau kita bisa mau bikin sendiri, itu bisa gitu. Oke. Kalau kita akses, cara aksesnya gimana? Bisa kita curl atau pakai IP dari si Kubernetes-nya. Ini kan get node. Ini kan IP-nya target node white. Nah, kan IP Kubernetes-nya masternya segini nih. Kalau kita coba curl pakai IP ini, port ini. Kita mau akses ke port yang tadi. Titik 2, dia muncul landing page Argian. Atau kita buka di webnya, kayak gini. Dia bisa muncul. Tuh. Itu cara ngakses node port. Nah, lagi-lagi node port juga cuma bisa satu. Cuma bedanya dia bisa run as daemon, dia bisa jalan di belakang. Kalau yang cluster IP dia harus nyala terus proxy-nya. Kalau node port itu udah bisa kita setting di belakang lah, nggak perlu nyala. Nah, kira-kira seperti itu gambaran node port. Jadi dia di define by IP, by port. Tapi dia akan masuk ke service dulu baru ke ports. Karena semua traffic itu bakal lewat service. Oke, sampai sini ada yang mau nanya node port dulu nggak? Atau bingung gitu bedanya port sama master IP? Nah, node port kenapa ada nih? Dia bisa juga buat production kok. Misal kita punya backend. Nah, backend kita tuh mau akses langsung nih dari backend 1 ke backend 2. Itu bisa pakai namanya DNS dari Kubernetes-nya. Kayak kemarin kita bisa bikin pakai stateful. Ya, itu kan unik, dia ada DNS-nya. Nah, stateful-nya bisa kita open port-nya. Nah, open port-nya kita bikin sys backend 1-nya bakal ngehit terus ke backend 2-nya buat komunikasi gitu. Jadi nggak keluar dulu gitu. Jadi mereka komunikasi antar port aja gitu. Itu bisa pakai node port. Atau semisal node port-nya butuh HTTPS, backend 2 butuh HTTPS. Tapi ya kita HTTPS-nya cuma boleh lewat di luar nih, dari traffic luar. Itu bisa kita define satu HTTPS untuk satu ports doang. Nah, jadi ports yang lain nggak perlu. Jadi kan nggak perlu HTTPS tuh misalnya, nggak perlu SSL. Itu bisa salah satu case-nya gitu di node port. Atau misalnya kita mau buka node port di 32.000. Nah, itu ngehit ke front end, nanti front end ngehit ke back end
Bisa, itu juga bisa. Kayak misalnya di sini saya ada contoh, soalnya node portnya itu ngehit ke front end. Jadi dari front end nanti ngirim data ke back end ya, via front end ya, bukan via Postman dan lain-lainnya, tapi via front end doang. Tuh, itu ada di Target NS. Nah, sini saya punya Kubernetes dashboard, Target SVC min-n Kubernetes dashboard. Nah, di sini Kubernetes dashboard-nya saya punya port 31643. Kalau kita coba tadi di sini 31643. Nah, dia nggak ada SSL resminya, jadi ada peringatan. Kita bisa akses ke Kubernetes dashboard menggunakan IP yang tadi master, terus node portnya berapa. Nah, kita tinggal login karena ini kita nyambungnya ke backend doang, ke frontend doang. Nanti dari sini kita bisa connect ke backend ya, gitu. Ini saya nggak punya tokennya, jadi nggak bisa kebuka. Oke, buat node port ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin ada yang mau didiskusikan atau bingung? Gitu. Atau ya gimana? Gimana Mas? Atau sejauh ini masih aman? Mas, tadi di apa namanya di CLI-nya coba Mas lihat lagi Mas. Oh ya. Ya. Nah itu tipe servisnya load balancer Mas. Itu gimana Mas? Ini tadi load balancer aja sih. Bisa ditumpuk kok. Kan kalau cluster IP itu wajib pasti punya setiap pods. Nah, kalau kita coba ke edit SVC min-n SVC Kubernetes dashboard min-n Kubernetes dashboard. Nah, ini kebetulan saya nyalain dua. Jadi saya nyalain type untuk load balancernya, type-nya load balancer, tapi saya udah define node portnya sebelumnya. Kalau misalnya ini saya hapus node portnya atau load balancer saya ganti node port. Ini kan di sini load balancer, jadi dia punya external IP nih ya. Nah, kalau ini saya hapus SVC and nah, dia hilang nih external IP-nya, tetap ada node portnya. Type-nya node port. Nah, kalau saya coba kebalikan, misalnya gini. Node portnya yang saya hapus, saya ganti ke virtual IP, ke load balancer. Saya hapus, saya ganti ke load balancer. Load balancer. Ace. Edit file. Push IP-nya. Oh, nggak bisa. Harus. Ini udah ada ininya. Portnya. Udah terlanjur di set load balancer. Tapi sama aja sih, kita bisa akses via node port, bisa via load balancer juga. Dan kalau cluster IP wajib itu nggak bisa dihapus. Kalau node port
nanti di apply ulang deployment-nya itu bisa sih. Kebetulan udah kesimpan di etcd kayaknya. Kalau kita deploy ulang si YAML-nya itu bisa keganti jadi ngereset lagi ke cluster IP. Kan kebetulan Kubernetes dashboard ini dia add-ons ya. Saya nggak bikin sendiri tapi ini add-ons gitu. Oke. Jadi type ini sama aja sih sebenarnya. Type ini cuma nunjukin aja kita bisa type-nya pakai apa nih yang baru kita ganti nih. Butuhnya pakai load balancer. Jadi kita bisa munculin external IP-nya. Nanti kita bahas pas di load balancer. Load balancer. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau eksternal IP itu Mas berarti sama kayak ini IP hostnya atau gimana Mas? Enggak, external IP itu karena dia ada load balancer-nya. Nah, kalau ini kan nggak ada load balancer-nya nih, jadi nggak ada external IP-nya. Nanti setelah ini kalau nggak salah atau setelah ingress kita bahas load balancer. Oke Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Mungkin dari yang lain atau aman-aman aja sejauh ini? Oke, kalau nggak sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nextnya ada ingress. Gimana kalau kita akses pods via ingress? Nah, kalau digambarin kayak gini ingress. Jadi sama kita masuk via virtual IP atau IP-nya master. Nah, kita nyambung nih ke worker mana. Ini sih nggak di belakang sih kita nggak perlu nyambungin manual kemananya. Tapi kita cukup nyambung ke sini aja via ingress. Nah, dari sini masuk nih ke ingress, namanya ingress controller. Nah, ingress controller ini kebetulan dia add-ons. Jadi dia harus deploy dulu sendiri ingress controllernya. Nah, cara deploy ingress controller itu cuma pakai ini sih. Kita juga bisa custom kalau mau di custom. Ingress controller Kubernetes. Nah, dari dokumentasinya Kubernetes di Kubernetes IO. Nah, dia sifatnya additional. Kita cari namanya ingress controller. Ingress. Nah, di sini banyak. Nah, yang saya biasa pakai itu ingress controllernya punyanya Nginx. Namanya Nginx controller. Nah, Nginx ingress controller. Nah, cara deploy-nya Nginx controller. Nih, bisa pakai Helm, bisa pakai manifest, bisa pakai Nginx ingress operator. Atau yang gampangnya kita ngeliat dari GitHub-nya sih paling gampang. Namanya apa ya? Saya lupa gue. Kita get ns. Namanya Ingress Nginx. Ingress Nginx GitHub. Nah, kalau kita lihat dari GitHub-nya ini. Karena perlu harus tahu juga nih sebelum deploy Ingress Nginx ini perlu tahu versi-versi Kubernetes-nya. Nah, di sini ada matrix yang misalnya kita punya Kubernetes versi 125 atau punya 128 nih. Kebetulan yang saya pakai itu 125. Nah, yang saya pakai itu 184. Ya tinggal apply dari sini aja sih. Ini manifestnya udah ada semua.
Nah itu sebelum kita pakai Ingress, kita harus punya Ingress Nginx dulu sebagai controller. Sama kayak gambar di sini. Ya butuh Ingress controller dulu. Nah, Ingress controller bakal ngasih node port nih atau load balancer. Node port. Ngasih node port, dia bakal arahin ke port namanya Ingress controller. Dari Ingress controller dia bakal ngarahin nih kita mau kemana nih. Misalnya kita mau ke Ingress, mau ke ports apa gitu. Nah kalau kita coba kayak gini, kita get svc min n network. Nah, tujuan kita kan mau ke get po min n network. Nah kita kan tujuan kita mau ke ports ini nih, tes HTML. Ya ini kan, tapi via Ingress maksudnya. Via Ingress, servisnya itu tes HTML. Nah, kalau kita coba ini, kita harus tahu dulu yang namanya servisnya si ini. Kita harus tahu node portnya dulu nih. Node portnya si Ingress controller. Kalau kita cek ke get ns, di sini ada Ingress Nginx. Ke get svc min n Ingress Nginx. Oke. Nah, sini ada nih node portnya nih. 30445 untuk ke arah port 80. Kalau kita pakai HTTPS ke arah 30584. Tapi kita nggak pakai HTTPS karena kita nggak punya SSL kan. Nah, berarti kan kita manggilnya ke kita nggak punya get ingress min n network. Tapi kan kita belum punya ingress nih. Oh, udah ada di sini namanya portal nginx-argu.com. Nah, di sini ada LB-nya juga nih. Langsung karena saya udah install Metal LB di sini. Metal LB itu add-on Kubernetes buat load balancer. Nah, kalau ini kita belum install biasanya nggak ada. Tapi karena kita udah install jadi ada. Nah, saya mau akses Ingress. Saya mau akses post test HTML via Ingress. Berarti kan tadi kalau kita ngikutin gambar ini, berarti kita aksesnya ke node portnya kan, node port Ingress-nya kan. Kalau node port Ingress-nya kan berarti sini nih. Dengan via virtual IP nih. Via IP masternya. Berarti kan jadinya gini ya. Via IP-nya tuh tadi berapa? Ke get node. Nah, IP-nya nih 145. Clear. Tadi ininya ada di Nah, kalau kita coba kayak gini doang, kan ini kita cuma ngakses ke Ingress controller nih. Nih, not found kan. Sedangkan kita pengennya tuh kita akses ke min n network. Sedangkan kita pengennya akses ke ports test HTML. Nah, si Ingress ini kita butuh namanya host. Kita butuh header namanya host. Jadi ketika kita ngehit, kita nggak ngehit secara plain doang, tapi kita ngehit secara pakai hostnya juga, gitu. Kalau kita hit kita harus punya headernya. Nah, kita tambahin min h. Kalau di curl itu ada min h. Min h itu artinya header. Nah, headernya ini isinya apa? Isinya host. Nah, kita tahu dari mana nih hostnya? Kita tahu dari v Kubernetes Ingress. Nah, kita perlu define nih namanya, nama hostnya nih sini. Bebas sih teman-teman mau define apapun. Kalau di production nanti define-nya sesuai nama webnya sih. Nah, kebetulan ini saya cuma ngetes doang, tesargu.com. Nah, kalau kita akses ke ini dari awal dulu ya. Ini kan ada API versionnya nih, networking something, ini bisa dilihat dokumentasinya. Nah, saya juga nggak hafal banyak. Kainnya kita bikin Ingress. Nah, Ingress itu add-ons juga kan, jadi gampang masukinnya.
Metadatanya namanya ini bebas sih metadatanya. Buat namanya Inggris aja kita ganti aja, jangan portal. Misalnya tes Inggris gitu. Speknya apa? Misalnya speknya Inggris kelasnya harus engine X. Nanti mungkin kalau di production udah ada annotation, cuma di sini kita belum perlu annotation. Nah, kita bikin rulesnya nih. Rulesnya kita punya host namanya testargu.com. Ketika host ini di-hit menggunakan HTTP dengan path-nya slash tuh kita harus kita path-nya slash masuk ke backend yang nama service-nya tes HTML dengan port 80 gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau nggak paham langsung ditanyain aja. Nah, jadi jalurnya adalah dari user kita masuk ke service IP dulu. Nah, terus kita hit node portnya kan. Oh, udah masuk nih ke dalam ingress controller. Nah, kita harus define header kan. Headernya bentuknya host argu.com. test.argu.com. Nah, testargu.com ini nanti ingress controller bakal nyari. Oh, ada di mana nih namespace-nya nih? Misalnya ada di namespace-nya tadi network namanya. Oh, ada di namespace network. Nah, yang ngehit tuh cuma testargu.com/ atau testargu.com/API. Ini kebetulan backend-nya nggak ada, jadi nggak saya bikin. Nah, kebetulan yang ngehit cuma slash. Kalau yang ngehit slash, artinya ya udah berarti masuk ke service, nama service tes HTML dengan port 80. Nanti diarahin, oh dari service port 80 ke port mana nih? Kebetulan port tes HTML juga port 80, jadi diarahin ke port 80 dalam port itu gitu. Kita coba. Nah, hostnya tadi minha host argu-test.com. Sorry. Hostnya namanya argu-test.com kan. Get in min n network. Tes argu bukan argu tes. Kebalik. Testargu.com. Nah, dia bakal ngarahin ke sini. Gitu. Nah, jadi host ini nantinya bakal ditaruh di mana? Nantinya bakal ditaruh di router biasanya. Kita taruh di router, kalau ada yang nge-hit hostnya tes-argu.com, itu berarti arahin ke port sekian gitu. Nah, nanti pas ada incoming request dari router ke dalam Kubernetes dengan incomingnya testargu.com, dia bakal ngarahin ke si pods test.html itu, test.html ini via services. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Atau saya kecepatan mau diulang gitu? Boleh. Ada yang ditanyain dulu kah? Boleh minta diulang nggak, Mas? Boleh? Boleh minta diulang nggak, Mas? Oh, Boleh minta sorry. diulang. Nah, oke, boleh. Jadi gini, kan kita dari ini nih, dari luar. Ini kan Kubernetes cluster nih, yang baru ini. Nah, kita ngehit ke IP-nya nih. Anggaplah ini bisa jadi router, bisa jadi kita gitu. Kita ngehit ke dalam virtual IP ini, ke control plane. Nah, dari control plane, kita kan berarti kita butuh IP control plane tuh. IP control plane. Nah, dari sini nanti ini di handle sama kubeletnya sama runtime-nya. Kita butuh kita butuh port, not port nih. Not port. Dari not port bakal ngoper ke ports-nya si ingress controller.
Nah, berarti kita di sini butuh IP, virtual IP, sama portnya ingress controller. Nah, kenapa kita butuh not portnya ingress controller? Karena kita mau akses portsnya ingress controller. Nah, dari ingress controller nanti diatur tuh, kita mau kemana nih, sesuai sama hostnya. Nah, kebetulan di sini host kita itu testargu.com. Nah, kalau kita lihat ke describe ing namanya portal min-n network. Nah, di sini kalau kita ngakses testargu.com dengan path-nya cuma atau kita nggak pakai path nih, slash doang, dia bakal ngarahin ke pods atau service yang namanya service yang namanya tes HTML ke port 80 gitu. Kalau kita coba ke get svc min-n network, nah service yang namanya tes HTML dengan port 80 ada nih namanya tes HTML. Nah, kita coba lagi ke describe svc tes min HTML. Nah, min-n network. Nah, dia ngarahinnya kemana nih? Arahin ke mana sih? IP 170. Oh, enggak ada sini ya. Oh, ini endpoint-nya. Kalau kita ngakses ke port 80, arahin ke 172 something port 80, 172 something port 80, 172 something port 80. Nah, ini IP apa? Kalau kita lihat k get-o min-n min-o-wide min-n network. Nah, ini kan IP-nya nih. 172.201 port 80 ini tes HTML port 1 172 something 205 port 80 ini tuh ke portsnya. Jadi ketika kita akses dari luar testargu.com dengan API dengan slash aja gini, terus kita arahin ke service namanya tes HTML di port 80. Nah, endpoint-nya si service tes HTML itu ada di 3 IP ini. 3 IP ini meracu ke sini, 3 ports ini. Kalau portsnya kita turunin jadi 2, nanti ini cuma ada 2 gitu. Portsnya kita bikin jadi 10, berarti ada 10 endpoints-nya. Gitu. Nah, kalau kita coba ke kita coba pakai curl ini minhas 10 something, ini not portnya si ingress controller. Nah, ingress kan nggak bisa resolve nih, kita di ingress controller harus ngasih tahu nih, portnya dong, nama hostnya dong, hostnya testargu.com nih, kita coba hit, dia bakal ngarahin ke service si tes HTML ini. Service ini bakal ngarahin ke pods ini. Nah, pods ini isinya landing page, Argian. Nah, kalau kita tambahin page-nya belakangnya, tuh, something gitu. Ya, bisa get request. Karena nggak ada yang something itu belakangnya. Tuh. Kita bikin typo misalnya tes argu tes ini. Dia bakal 404. Karena kita nggak nemu host yang namanya tes.com. Argutes.com nggak nemu gitu. Jadi flow-nya kira-kira gitu lengkapnya. Masih bingung nggak, Mas? Kalau mau diulang lagi boleh. Udah ada sedikit gambaran, Mas. Udah ada sedikit gambaran. Nanti kita boleh kok diskusi lebih lanjut lagi kalau misalnya masih bingung. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari yang lainnya atau dari Mas Apridan lagi? Boleh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada
load balancer. Nah, load balancer ini mungkin teman-teman tahu kan ya load balancer. Mungkin ada yang biasa di network di sini. Load balancer gunanya untuk load balancing sih. Nah, semisal gini. Ini ada dua user nih. Ada dua user, developer sama user. Nah, kita mau bedain tuh aksesnya. Developer akses pakai IP sekian, kalau user akses pakai domain, nggak boleh pakai IP. Itu misalnya. Nah, di sini ada virtual IP nih. Sama kayak tadi. Virtual IP-nya berapa? Nah, bedanya di sini kita bisa langsung ke sini dari virtual IP sini kita bisa langsung ke namespace-nya MetalLB ini webhook. Nah, sebenarnya sama aja kalau kita bisa menggabungkan, kita bisa bikin pakai ingress sendirian atau kita bisa bikin pakai ingress plus MetalLB atau kita bisa pakai MetalLB sendirian. Kebetulan case-nya di sini adalah ada developer dan ada user. Gitu. Flow-nya nggak jauh beda dari si Kubernetes, sama kayak si ingress maksudnya. Nah, kalau MetalLB dia sama, dia harus install dulu. Install yang namanya MetalLB. Kalau teman-teman mau install bisa dicari di sini namanya MetalLB. MetalLB Kubernetes. Tidak. Nah, sini. Pakai yang bare metal. Sini ada cara installnya. Installation. Kita harus ambil dulu manifestnya, versionnya. Nah, habis itu kita bisa install pakai Helm juga. Pakai Helm. LB. Dan kita harus define si IP-nya, range IP-nya gini. Get NS. Get sorry. CD. Pertamanya kan cuma membuat si kamera dapatkan buat seluruh aplikasinya. Nah, kita perlu, kalau kita udah apply si MetalLB-nya, kita perlu define config map-nya si MetalLB. MetalLB. Sini ada kainnya config map. Nah, MetalLB ini udah template dari MetalLB-nya. Kita perlu config. Config-nya ini bentuknya dia ada nandain ada garis berdiri tegak ini artinya dia bentuknya file ya. Tuh. Nah, di dalam config ini kita harus address pool-nya namanya apa, protokolnya apa, address-nya berapa sampai berapa. Di sini saya define 100 sampai 102 150. Nah, artinya IP yang boleh dipakai sama MetalLB adalah IP dari rentang 100 sampai 150. Itu. Ini lebih gampang karena penggunaannya gini. Kita get SVC min n network. Nah, ini kan kita nggak punya nih eksternal IP-nya. Jadi either kita akses pakai cluster IP dengan proxy yang tadi atau dengan port 30361 something itu atau dengan ingress kita bisa pakai MetalLB. Nah, tapi kita harus ganti dulu nih type-nya. Kita ganti jadi misalnya tadi kan ada ls cd rgx something ls v kubernetes service. Kita ganti. Nih, jangan pakai notepad. Tapi kita pakai load balancer. Load balancer. Kita save, kita apply min f kubernetes service YAML min n network. Nah, di sini karena kita barusan ngeganti, jadinya configure bukan created. Nah, clear. Kita coba get SVC min n network. Nah, di sini
diganti nih, ada external IP-nya. Kita bisa langsung akses external IP-nya. Landing page Argian. Nah, kenapa ada case kayak gini? Kayak yang tadi di diagram, karena ada developer, ada user. User nggak boleh tuh user masuk pakai IP-nya load balancer, IP ini. Developer bolehnya masuk, kalau developer kan nggak apa sih masuk lewat situ, karena developer bisa buat debugging kan. Nah, kalau user nggak boleh pakai IP ini, dia harus lewat ingress misalnya gitu. Jadi ada cache load balancer, ada cache buat ingress gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang bingung gitu? Mau tanya, Iya mas, gimana? itu nentuin IP-nya yang rentang 10.2.0.100 Oh, itu dari mana? ini sih mas, kebutuhan dari masnya sendiri gitu gimana, misalnya butuh banyak. Kalau ini saya kebetulan pakai yang kosong aja. Misalnya dari perusahaan mas itu boleh pakai IP buat Kubernetes terus sekian sampai sekian, ya udah itu nggak apa-apa. Nggak harus gitu banyak sih. 10 juga bisa, 5 juga bisa. Gitu. Oke, ternyata lebih ya. Nah, IP ini kan maksudnya bebas aja sih mas itu. Yang penting dia bisa connect, bisa reachable dari Kubernetes. Kebetulan ini IP saya satu subnet sama kaget mau. Oh baik. Kebetulan kita ini satu subnet sama si IP Metal LB ini. Nah, di sini kan udah ada 113. Sedangkan rentang dia 100 sampai 150, berarti ngelewatin 113 kan. Nanti 113-nya nggak akan dipakai sama Metal LB-nya gitu. Nah, kurangnya penggunaan Metal LB apa? Kita jadi boros sama IP. Jadi misalnya di kantor kita ada polisi buat pakai IP sekian 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 untuk security reason. Nah, kita pakai IP buat Metal LB itu agak sayang sih ngebuang-buang IP. Jadi gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Izin mas. Iya, gimana? Nah, maksudnya tadi itu kalau misalkan usernya akses via domain itu jadi ditolak apa gimana berarti mas? Kasus case yang load balancer barusan. Oh, Kalau sebentar. developer kan via IP dia. Iya. Enggak sih mas, nggak ada ditolak. Yang penting si usernya nggak tahu aja IP itu. Itu kan beda IP-nya ya. IP yang diekspos buat user sama IP yang diekspos buat internal itu kan beda ya. Internal dalam artian Metal LB-nya ini sendiri ya. Misalnya kita Metal LB-nya defense 10, 2, 0, 101 gitu. Sedangkan yang di Inggris itu pasti hasilnya beda, nggak mungkin 101. Jadi user pun juga nggak akan tahu IP segitu. Kalau 101 itu eksis gitu. Oke. Oke. Terima kasih mas. Oke. Ada lagi? Tim? Mas, misalkan kita punya website nih di dalam cluster gitu ya, dan Iya. websitenya itu ada domainnya, mas. Nah, Ada domainnya itu domain. ada domainnya itu bisa bisa ditaruh di ini nggak di si Kubernetes-nya ini, ada Bisa DNS mas. server. Bisa. Maksudnya misalnya kayak tadi domain testminargu.com kan ya? Gitu. Itu misalnya domainnya udah ada dipakai di lain nih. Di pointing ke yang lain. Terus di pointing ke Kubernetes maksudnya gitu kan ya? Ya. Bisa dari routernya langsung pointing ke virtual IP Kubernetes-nya aja. Ke ingress-nya aja. Oke mas. Oke. Jadi nanti
kalau domainnya udah di pointing situ kan otomatis kita ngaksesnya pakai domainnya tesargu.com. Nah, bakal masuk ke router kan, routernya bakal ngarahin ke IP Kubernetes-nya kan. Nah, nanti bakal di-resolve nih sama si ingress controller-nya. Asalkan si host yang kita define di ingress-nya tadi itu sama. Tuh. Nanti ingress controller-nya bisa nge-resolve ke sana. Maksudnya ini. Targeting min and network. Maksudnya ini host yang ini sama host kita. Jadi Kubernetes-nya nggak bingung resolve-nya. Si ingress controller-nya nggak bingung resolve-nya. Oke, ada lagi? Ada yang masih bingung atau sorry. Ada yang masih bingung mungkin? Ada yang mau ditanyain lagi dari ini? Atau ada yang masih bingung, ada yang mau didiskusikan, boleh. Halo Mas, ini dia ngebahas sampai auto scaling juga nggak? Hari ini enggak, Mas. Auto scaling itu ada di, kalau sesuai jadwal ada di hari kelima sih, Mas. Auto scaling Oke. di HPA itu. Siap Mas, masih nunggu di situ nanti. Tentang network sih. Nextnya tentang storage. Siap. Terima kasih Mas. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Tentang network atau tentang Kubernetes yang lainnya? Oke, baik. Kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, saya kembaliin ke Mbak Sarah ya. Mbak Sarah? Oke, berarti untuk materi hari ini sudah cukup sampai segitu ya Mas Aryu. Kayaknya nggak terlalu banyak kayak kemarin ya untuk hari ini. Ya, kayaknya hari ini sedikit tapi agak puyeng aja Mbak. Muter-muter soal network itu. Pantesan Tapi kayaknya kayaknya kurang teman-teman udah pada banyak. jago ini kalau network mah ya. Antara masih memproses kayaknya nih Mas Argo nih. Masih memproses. Ya. Ya sudah kalau begitu saya udah kirim link absensinya ya untuk hari ini. Silakan teman-teman langsung dibuka linknya untuk pengisian absensi. Ketemu lagi besok di hari keempat masih di jam yang sama seperti itu. Jadi kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi, kita cukupkan sampai sini. Semoga semangatnya masih dijaga ya sampai nanti materi training 2 hari lagi. Sampai hari kelima, sampai hari Rabu nanti. Baik, kalau gitu terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi besok masih dengan Mas Argu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Sarah. Sama Mas Argu, terima kasih juga semuanya.